Babu satril aurat. Huwa ay satrul aurati wajibun bil ijma' hatta fil khalawati illa li hajah. Di antara daripada hajat dan keperluan yang membolehkan kita untuk menanggalkan pakaian kita, katakanlah di waktu mandi, katakanlah di waktu kita membersihkan rumah, yang walaupun lebih afdalnya kita berpakaian. Jadi sebagaimana dengan sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada Sayyidina Rasulullah SAW, apakah boleh dan wajar dengan seseorang mandi dalam keadaan bertelanjang? Nabi kita bersabda, Allahu ahaqqu an tustahya. Allahu ahaqqu an yustahya. Jadi dengan Allah kita lebih patut untuk menimbulkan rasa malu kita di hadapan Allah seketika dengan kita waktu kita di bilik tidur, seketika dengan kita waktu kita di rumah, seketika dengan kita waktu kita mandi. Secara hukum boleh, tapi tidak sepatutnya, tidak sewajarnya. Kalau dengan kita ada rasa malu dengan seseorang, tentu akan lebih malu lagi dengan kita waktu kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa 'alaihi syai' ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Yaqulu rahimahullah ta'ala, wajib kita menutup aurat hatta di tempat-tempat yang tertutup, kecuali dalam keadaan tertentu, di hajatin seperti halatil ghusl. Wa syartun lisihhati as-salati fa in ra'a fi thawbi ba'da salati kharkan, artinya lubang, bolong, robek. Kalau setelah kita selesai sembahyang, ternyata dengan kita memperhatikan ada lubang di bahagian anggota yang wajib ditutup. Itu bagaimana hukumnya? Qala fakaru'yatin najasati, maka dengan hukumnya seperti kita melihat najis. Yang kalau kebetulan kelihatan celana di belakang tadi itu robek, atau juga dengan pakaian yang menutup anggota tubuh seorang wanita, kalau ternyata kelihatan itu setelah selesai sembahyang wajib diqadha. Kalau kebetulan melihatnya itu waktu sedang sembahyang, dengan sembahyang akan diberhentikan, kecuali kalau kebetulan dengan kita menutupnya secepat mungkin. Katakan saja waktu kita sedang sembahyang dengan perantara angin yang bertiup, terbuka baju kita atau dengan kain ihram dan kita tutup secepatnya. Oke, dengan sembahyang kita teruskan, tidak mengapa. Qala wa auratur rajuli wal amati, aurat seorang laki-laki dan amah, ma baina surrati war rukbah. Kalau di kalangan laki-laki, kalau di kalangan amah memang tidak ada. Kalau di kalangan kaum laki-laki, alhamdulillah secara sepenuhnya. Jadi hanya sebagian kecil saja daripada kaum laki-laki yang menampakkan dengan aurat yang wajib ditutup. Sebagian kecil saja. Boleh kita katakan alhamdulillah kita kaum muslimin tidak kurang daripada 90% yang sudah menutup aurat secara sempurna, daripada pusar sampai ke lutut. Sementara tidak kurang daripada 50%, mungkin sampai kepada 80% daripada kaum muslimat di kalangan mereka masih ada di kalangan mereka yang tidak menutup aurat secara sempurna. Kadang-kadang dengan buah dada, kadang-kadang dengan pusat, kadang-kadang dengan lengan, kadang-kadang dengan betis, kadang-kadang dengan kepala. Mungkin dengan kita mengenal dengan baju yang kita sebut dengan bentuk kebaya atau dengan baju kebaya, itu dengan baju kebaya tidak menutup aurat. Dengan baju kebaya belah di sini, kemudian belah di pusat kelihatan, dengan buah dada pun juga kelihatan. Jadi kita laki-laki, kita pakai kebaya tidak wajib, pakai jubah tidak wajib. Yang kalau pulang dengan sumpah Mustafa, sumpah saya apa saja. Kalau kita pergi ke masjid dengan memakai celana dalam saja, daripada pusat sampai ke lutut itu sudah tertutup, terus kita jadi imam, Allahu Akbar, tak ada masalah. Tapi kalau wanita banyak masalah. Jadi yang anehnya sekarang ini laki-laki yang tidak dituntut untuk menutup dadanya, belakangnya, lehernya, kepalanya, justru laki-laki menutup. Sudah dengan kopiah tambah dengan sorban, sudah dengan sorban tambah dengan pailasan yang di atasnya lagi. Kemudian setelah dengan baju jubah tambah lagi dengan jalabiah, setelah dengan jalabiah jubah lagi di luarnya. Sementara dengan wanita yang dituntut menutup seluruh anggota tubuhnya, masih kelihatan leher, masih kelihatan buah dada, masih kelihatan pusar, masih kelihatan paha, masih kelihatan belakang. Masya Allah, tabarakallah, sudah elok dah sampai ke bawah. Tapi selepas itu dibelahkan lagi dari belakang. Kenapa dibelah? Tak cukup kain, enggak? Allahu Akbar. Jadi jadi masalah. Nah, nanti Anda kalau tengok CD saya situ, nanti dengan suasana di Indonesia masih banyak saya berhadapan dengan masyarakat yang seperti itu. Jadi kalau di Malaysia
Mungkin pernah dialami yang seperti itu pada 2-30 tahun yang lalu. Ternyata di daerah-daerah tertentu di Indonesia itu masih ada dengan musliman kita dengan pakaian yang saya sebutkan tadi. Jadi setapak demi setapak, saya nih kalau di Indonesia masih dikatakan atau dilabelkan dengan golongan yang keras dengan hukum. Saya bukan keras dengan hukum, tapi tegas dengan hukum. Jadi waktu saya katakan yang haram, haram, yang makruh, makruh, yang wajib, wajib, itu dikatakan keras. Tidak. Yang dikatakan keras, siapa yang tidak ada janggut di dagunya itu akan masuk neraka. Nah, itu keras. Itu keras. Siapa yang tidak berzikir tidak akan masuk surga. Itu keras. Tapi kalau waktu kita katakan tutup aurat wajib. Ini hukumnya haram, zina haram, narkotik haram, dada haram. Apakah itu keras? Tidak. Yang keras itu kalau seandainya yang makruh dikatakan haram dan yang sunat dikatakan wajib. Ala kulli hal, yang disepakati oleh ulama, aurat seorang laki-laki itu adalah daripada pusat sampai ke lututnya saja. Sementara dengan aurat seorang wanita usia sudah 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun sudah dekat mati. Sudah dekat dengan liang kubur tapi masih belum tahu kewajiban yang harus ditutupkan, menjadikan kita. Jadi bukannya sekedar dengan mereka tidak tahu syariat, tidak mengenal hukum, tidak mengenal kewajiban. Justru yang betul-betul ada dalam kehidupan mereka, yang betul-betul ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, yang kita istilahkan dengan satrul aurat, justru banyak yang tidak melakukannya. Kenapa? Budaya, pengaruh. Jadi untuk merubah suasana dan budaya itu bukan suatu perkara yang gampang. Jadi diistilahkan. Kalau seandainya malaikat Jibril pun diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merubah suasana dan budaya di tanah air kita, mungkin tidak tentu akan berhasil. Begitu dikatakan. Apalagi kalau seumpama antum saja, seumpama kita saja. Kalaulah malaikat Jibril turun merentahkan, menyampaikan ini hukumnya begini, mungkin masih ada di antara daripada masyarakat kita yang menolak. Kenapa? Sebab perkara itu sudah membudaya dan mendarah daging. Aurat seorang wanita seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan 2 telapak tangan. 12 telapak kaki termasuk daripada aurat. Wanita naik motor harus pakai kaos kaki atau dengan kakinya harus tertutup. Kadang-kadang waktu naik motor, ayo, gimana? Yang kelihatan petis pasti kelihatan. Apalagi kalau waktu duduk dengan batis diangkat. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau memang malu juga, yang sehingga pada waktu duduk di hadapan seorang laki-laki atau duduk di hadapan sesama wanita, terus dengan beg yang kecil itu dia letakkan di hadapan. Kalau memang malu juga dengan hadapan, kenapa tidak ditutup dari luar? Perhatikan, jangan diperhatikan. Saya bagi tahu saja, harus diperhatikan bahaya. Kalau memang ada rasa malu, kenapa tidak ada rasa malu dari awal? Macam mana? Tuh mereka-mereka yang berpakaian seksi, yang pakai rok mini yang sampai ke lutut tuh, pakaian yang sampai ke lutut, itu dia tak berani duduk semacam mana antum, duduk terbuka macam itu tak berani. Jadi dia terpaksa dia duduk rapat. Kadang-kadang kaki berselang-seling, apa namanya itu? Kadang-kadang terpaksa dengan kaki naikkan untuk menutup yang itu tuh. Kalau memang bimbang, risau dan takut, kenapa tidak ditutup dari awal? Tutup lebih awal dari sedang, aman. Malah tak tengok, nyamuk tak masuk. Masalah. Kalau di sini kita tak punya problem, dan di sini pun juga banyak. Di Jamiah Kahirah, Nusan, atau dengan anak sendiri, Kuliatul Banat. Masuk lokasi dalam, kerudung, keluar, masuk kerudung dalam, dah, tak pakai tutup kepala. Masya Allah, tabarakallah, sudah lebih kurang 1.200 atau 300 tahun usia Islam di Mesir. Masih ramai yang tidak mengenal apa itu aurat yang wajib ditutup. Qala rahimahullahu ta'ala, wa syartus satiri, syarat penutup untuk menutup anggota atau aurat seseorang, ayyamna alaunal basyarati, dengan tercegahnya warna kulit, jadi tidak nampak kelihatan. Kalau dengan kain yang nipis, satu helai kain yang nipis sekali, yang singgah seperti dengan baju saya ini, kalau hanya seandainya selembar ini saja yang saya pakai untuk bagian aurat yang wajib ditutup masih belum memadai. Jadi kita tengok orang Arab kadang-kadang pakai baju jalabiyah nipis sekali, warnanya putih, kainnya nipis. Itu dengan dicelah-celah
atau dengan perantaran kain yang nipis tadi itu, anggota tubuhnya, kaki dan pahanya nanti nampak kelihatan. Belum terpenuhi. Harus mencegah daripada pandangan mata melihat. Fala yakfi zujajun, tidak memadai dengan kaca, dengan air yang jernih. Wa yakfi qatilu, dan memadai dengan menggunakan tanah yang walaupun dengan adanya kain. Wajibu indah fasli, dan wajib menggunakan tanah untuk menutup aurat waktu kain tidak ada. Wa ayyashmalal mastura lubsan, wa ayyashmala, dan hendaklah dengan pakaian yang menutupi itu meliputi seluruh anggota tubuhnya. Itu mana yashmal. Jadi bukannya sekedar dengan kita menutup aurat dengan arti kita masuk ke dalam deram. Jadi seperti dengan deram itu la yashmal, tidak melekat. La yashmal, tidak meliputi. Harus yang dipakai itu meliputi anggota tubuh seseorang. Jadi perumpamaan yang tidak meliputi macam mana? Seperti dengan bilik yang tertutup gelap. Jadi dengan seseorang telanjang pula di dalam bilik yang tertutup terus disembahyang, sah atau tidak? Tidak sah. Seperti itu juga hanya dengan deram, masuk ke dalam deram, meliputi anggota tubuhnya, telanjang pula, tidak sah. Harus dengan kain tadi itu membalut anggota tubuh seseorang. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yakfi tadhinu falau salat fi khaymatin. Kalau dengan seseorang sembahyang di dalam kemah atau tenda dhayiqah yang sempit, oryanan dengan bertelanjang, hukumnya tidak sah. Wasyaratu satru minal a'la, dan disyaratkan tertutup dari atas dan juga dari samping menyampingnya. Lal asfali, boleh pakai kain tak pakai celana dalam. Boleh pakai baju jalabiah tapi tak pakai celana dalam. Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau ada yang tengok dari bawah, silakan saja. Orang mau tengok, kita tak tahu. Sembahyang lantainya kaca. Jadi yang di bawah juga sembahyang tak khusyuk. Di mana di atas, tandan pisang banyak sekali. Allahu Akbar. Sah atas sembahyang di bawah, makruh ala kulli hal. Tapi dengan sembahyang yang di atas gimana? Dengan sembahyang yang di atas, selama ini namanya al-a'la, sini tertutup. Oke. Berarti kalau macam itu kita kencing yang di atas. Jangan sampai pada waktu kita sujud atau pada waktu kita rukuk terbuka daripada tengah sini dan kelihatan kemaluan dari dalam. Itu tidak sah. Yang wajib ditutup daripada bagian ala atas, tertutup macam itu. Betul. Kemudian minal jawanib, samping menyamping. Kadang-kadang dengan belahan daripada saku atau belahan daripada poket itu kadang-kadang terbuka, kelihatan dari samping. Tidak sah. Tertutup dari samping menyamping dan tertutup juga daripada bagian atas. Kalaulah dari bagian bawah masih nampak kelihatan bagi orang yang di bawah, ini tak ada masalah. Timbul satu permasalahan perlu Anda perhatikan. Kita pada umumnya pakai kain. Kalau Anda perasan, kalau Anda perhatikan, pada umumnya orang yang pakai kain, apalagi dengan kainnya sampai ke pertengahan petis, itu waktu sujud pada umumnya celah paha itu kelihatan. Yang sujud tak sedar, dia tak sedar. Yang tahu yang di belakang. Jadi seeloknya dengan kita pakai celana panjang. Jadi di sini masalahnya seperti ini. Ada yang mengatakan itu termasuk daripada bagian bawah yang tidak wajib ditutup. Ada yang mengatakan memang dia daripada bagian bawah, tapi sudah termasuk daripada bagian samping kalau pada waktu dia sujud. Kesimpulannya lebih aslak kalau dengan kita memakai kain dan sekaligus memakai celana panjang. Qala rahimahullahu ta'ala, kalau salat murtadian, kalau dengan dia sembahyang di atas yang sekira dengan auratnya dilihat dari bawah, au kana fi sutrati harfun, atau kebetulan dengan sutranya dengan pakainya terdapat lubang, kemudian dia tutup dengan telapak tangannya, jaza, sembahyangnya boleh atau hukumnya sempurna. Wa yudabu limra'atin, dan disunatkan bagi seorang wanita khimarun, kerudung, tutup kepala disebut dengan khimar, bukan hemar, khimar. Kalau letak keledai di atas kepala macam mana hidup? Khimar, pakai titik, betul. Wa khamisun, baju kamis. Wa milhafatun, milhafat setelah baju kamis yang kita sebut dengan abaya, yang kita sebut dengan baltu, itu disebut dengan milhafah, pembalut. Ghalidhah, tebal. Wa tujabiha, jadi yang pertama tebal, dan yang kedua mujadafah, maknanya ada jarak dengan arti lebar. Jadi bukan hanya sekedar tebal, tapi juga lebar. Jadi tidak memadai untuk menghilangkan, juga untuk memenuhi suatu tuntutan agama. Yang kalau kebetulan dengan kain yang dipakai itu nipis atau tipis,
ataupun juga dengan kain yang dipakai tadi itu tebal tapi kentang, yang sehingga memperagakan dan memperlihatkan atau memperbentukkan bentuk anggota tubuh yang memakai. Jadi tidak mesti dengan size-nya seukuran orang yang bertenang, harus lebar. Jadi syaratnya yang pertama merata, liput kalau dengan bahasa saya. Syarat yang pertama menyeluruh pada anggota tubuhnya. Kemudian yang kedua dengan kain yang tebal. Kemudian yang ketiga tidak kentang. Itu disebut dengan az-ziyul islami as-sahih. Wali rajulin, dan disunatkan bagi seorang wanita ahsanus thiyabe, jangan relaks, jangan santai. Sebagian daripada kita kalau pergi ke Mekah, saya sudah tengok, bahkan kadang-kadang ke masjid-masjid sembahyang dengan pakaian yang sembarangan saja. Jadi dengan baju yang di dalam, dengan baju lapis saya sebut, kadang-kadang waktu ke masjid tidak lebih daripada memakai celana putih yang buatan Cina atau yang buatan Saudi atau Mesir, pakai celana macam itu dengan baju satu lapis. Itu dia waktu pergi ke masjid. Apakah waktu kita ke masjid kita dengan pakaian yang relaks seperti itu? Bagaimana kita waktu kita pergi ke tempat kenduri? Bagaimana waktu kita pengantinan di belakang? Hello lah. Sebab kalau kita kadang-kadang orang kawin sunyi sepi-sepi saja, tapi waktu beranaknya sekampung orang tahu, cari bidan ke sana kemari. Sementara Arab masjid tidak. Waktu beranak bising dan waktu pengantinan pun juga bising. Jadi anak kuliah hadir. Sekarang semuanya tahu. Nabi kita mengatakan ahlinun nikah, waj'aluha fil masajid, waj'aluhu fil masajid, wadribu alaihi bid-duhur. Nah itulah hukumnya. Tet banyak pengantin. Kalau 5-6 orang kawin dalam waktu yang sama, ya Allah, kiamat dunia. Ini saja baru satu yang kawin. Ini sudah membisingkan lingkungan sini semuanya. Ini baru satu. Tapi kalau sekali 6 pasang seperti kita, 6 pasang naik. Bisingnya seperti yang itu. Allahu Akbar. Qala yaqulu rahimahullah ta'ala, dan disuratkan bagi laki-laki 20 sembahyang memakai pakaian yang paling sempurna, memakai baju kamis, memakai sorban. Ini salah kalau mengambil secara lebih ringkas, maka cukup dengan 2 helai kain, kamis dengan lidah atau izar dengan lidah. Al-Sarawi, ini salah ala satril aurat jaza, kalau dia berikhtisar dengan menutup auratnya saja, hanya dengan menggunakan kain yang menutup antara pusar sampai ke lutut sudah memadai. Lakin yundabu wa tusai'in ala atiqi, akan tapi disunatkan meletakkan sesuatu di bahunya yang walaupun hanya sekedar dengan tali. Baik, pada tauban kain. Wa amkana satru ba'dil aurati, kain yang ada tidak lebih daripada sapu tangan. Yang boleh digunakan tidak lebih daripada untuk menutup kemaluannya saja. Qala wajaba satru, qala wa in amkana ba'da tauban wa amkana satru ba'dil aurati wajaba. Wa yasturu sawataini hatman ay wujuban. Kain yang sedikit seperti dengan sebesar tuala. Sebesar tuala, size-nya lebar tidak lebih daripada 1-2 jengkal atau 1 jengkal setengah, sedangkan dengan panjang tidak lebih daripada 3 hasta. Jadi kita balutkan kepada seluruh anggota tubuh kita yang tertutup hanya daripada kawasan pusar sampai ke bagian kemaluan saja. Yang selebihnya itu tak ada kain. Mungkin setelah kebakaran. Jadi dengan selai tuala yang pendek dan yang kecil tadi itu mau diletakkan di mana? Kalau seandainya itu saja yang ada, yang sekecil itu pun juga wajib kita gunakan. Wajib kita gunakan, satu. Kemudian yang kedua, wa yatahattamu satrus sawataini hatman, maksudnya wujuban, dan diwajibkan kita menutup 2 kemaluan kita, muka dan belakang. Itu disebut dengan sawataini, muka dan belakang. Fa in amkana ahaduhuma, kainnya sedikit sungguh, telapak tangan saja, kain yang ada, tutup ke depan, belakang kelihatan dengan lubang-lubangnya, tutupkan ke belakang, muka kelihatan. Masya Allah, tabarakallahu ta'ala. Jadi macam mana dalam keadaan seperti itu? Fuqaha berpendapat itu terserah kita, terpulang pada kita. Mau tutup belakang boleh, mau tutup muka pun juga boleh. Sebab kedua-duanya tak boleh, sikit sunduk. Tak lebih daripada setengah hasta saja, setengah jengkal saja. Jadi macam mana? Dengan tempelan kain yang seperti itu, tutupkan ke muka, oke. Tutupkan ke belakang, lubang dubur, dah cukup. Jadi kalau kebetulan dalam keadaan yang seperti itu, kita masih dalam keadaan ikhtiyar, suka pilih, kita yang menentukan. Ada dengan riwayat ulama atau pendapat daripada ulama yang lain, kalau seandainya dalam keadaan yang seperti itu sedang bersama wanita, maka muka yang ditutup.
maka dengan bahagian depan yang ditutup. Qaul itu tidak sahih. Jadi kita dengan pendapat yang disebutkan di sini itu tergantung kepada pilihan daripada yang berkenaan. Fa in amkana ahaduhuma faqat, kalau seandainya cukup untuk salah satunya saja maka itu diwajibkan dengan qobol. Fa in faqadaha, kalau kebetulan tidak ada penutup aurat sama sekali. Fa in faqadaha ay ma yasturu bi aurata bil kulliyah, maka dibolehkan sembahyang bertelanjang dengan tidak wajib mengulangnya. Itu kira-kira di mana? Katakan sajalah kebakaran hangus semuanya, manusianya semuanya mati, kain habis, penutup anggota tidak ada, majalah tidak ada, akhbar tidak ada, kertas tidak ada, daun tidak ada satu apapun yang boleh digunakan untuk menutup aurat. Boleh sembahyang dalam keadaan bertelanjang dan tidak wajib mengulang. Bahkan dikatakan di sini dan juga di dalam kitab-kitab lainnya, justru disunatkan dengan mereka untuk melaksanakan sembahyang berjamaah antara sesama mereka. Wah, telanjang pula semuanya. Ini jangan heran. Mohon maaf, saya gunakan bahasa kasar. Jangankan dengan gambaran yang seperti ini, untuk kita buktikan manusia zaman modern banyak yang bodoh. Di zaman kita sekarang kain ada, segala-galanya lengkap, segala-galanya cukup. Yang baru-baru tadi kira-kira dalam 3-4 bulan yang lalu, itu ada lagi yang bergambar di depan kameramen yang kesemuanya telanjang bulat. Yang pada waktu saya di Malaysia itu kira-kira dalam 2000-an. Yang semuanya laki perempuan telanjang bulat. Yang sekarang hampir 4000-an. 4000 satu helai benang tak ada yang menutup anggota tubuh mereka. Seperti pada waktu mereka dilahirkan, laki-laki perempuan telanjang bulat. Bodoh tak manusia sekarang? Ayo, mau dikatakan pintar macam mana? Kalau tak ada kain, okelah kita masalahkan. Sementara kain ada, segala-galanya ada. Itu pun dengan manusia, siap telanjang bulat. Masya Allah, pengorbanan Rasulullah. Itu pengorbanan yang luar biasa, pengorbanan untuk memperoleh perkara-perkara yang dilaknat dan yang dimurka Allah Subhanahu wa taala. Qala fa in wajada sutrata fi sholati, kalau kita temukan penutup di waktu sembahyang sedangkan dengan sutra itu berdekatan dengan kita, maka kita wajib menutupnya dan kita teruskan selama kita tidak terputar daripada arah kiblat atau jauh. Wajib kita menutup aurat dan sembahyang kita ulang kembali. Fantundahul jama'atu lil aurat, tidak pakai titik, dan disunahkan berjamaah antara sesama yang bertelanjang. Oh, asik lagi. Sembahyang telanjang semuanya. Imamnya pun juga telanjang bulat. Oh, asik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mama telanjang ke belakang. Oh, asik kan? Kalau sembahyang telanjang bulat semuanya macam mana? Dalam keadaan seperti itu, imam, makmum semuanya wajib memejamkan mata. Tak boleh tengok, tak boleh. Tengok itu berlebihan daripada hukum. Jadi kalau dengan mereka dengan terbuka aurat, ya itu dalam keadaan darurat. Tapi apa darurat untuk membuka mata melihat? Imam tutup mata, makmum tutup mata. Tak boleh saling tengok menengok, tak boleh sana kemari. Ini ceritanya dalam keadaan darurat semuanya. Jadi salat jamaah untuk kita mengenal kedudukan sembahyang berjamaah, supaya dengan kita tahu bagaimana dengan kedudukannya, mauqiful jamaati atau makanatul jamaati fil Islam. Sampai kalau pada waktu kita tak ada kain pun tetap dengan berjamaah dituntut pada waktu itu. Sampai pada waktu perpanjang bulan tetap kita melaksanakan sembahyang secara berjamaah. Ini yang saya sebutkan tempoh hari. Di antara daripada hukum kita memandang seseorang hukumnya haram, atau di antara daripada hukum yang kita wajib memejamkan mata, itulah kalau pada waktu kita sembahyang bersama seseorang yang bertelanjang. Imam makmum wajib tutup mata. Qala wa yaqifu imamuhum. Macam imam di mana? Di depan. Imam mereka tu wasatahum, di pertengahan mereka. Sebab kalau imam di depan, mau tak mau kan kelihatan sama makmum. Jadi imamnya seperti dengan jamaah perempuan, rata macam tu. Jadi dengan samping menyamping imam asik kedudukan dengan makmum. Wa in uhira sauban, kalau seandainya ada yang meminjamkan pakaian atau dengan kain, wajib dia menerimanya. Kalau
Kalau dia tidak menerima dan sembahyang dalam keadaan bertelanjang, tidak sah sembahyangnya. Tapi kalau ada dengan seseorang yang menghibahkannya, tadi meminjamkan, sekarang menghibahkannya, tak wajib dia menerima. Wasabaqa fit tayammum masail fayaudu lifuha hauna, dan telah lalu dalam bab tayammum. Wa in wafahu lam yalzam wasabaqa fit tayammum masail fayaudu lifuha hauna. Bab